yang begini. Tinggal di Bir Ali ngambil wudhu doang, duduk sholat sunat ihram di situ dan niat di Bir Ali. Niatnya itu menurut madzhab Imam Syafi'i yang bagus adalah pada saat kendaraan mulai bergerak. Makanya pimpinan rombongan nanti harus ngajarin niatnya tuh. Saya pimpinan rombongan. Mandi. Ini beliau Pak. Pak Toha. Antum Ustaz? Iya. Nah, nanti itu ajarkan ketika udah masuk sholat nggak boleh di masjid. Sholat kan di masjid. Tapi dia jangan ngasih niat dulu. Dia langsung naik ke bis. Ketika bis mau berangkat, jangan sampai periksain dulu. Sebelum sholat periksain dulu bapak-bapak jamaah sekalian, tolong masih ada yang pakai sempak, tolong buka sempaknya. Karena bisa jadi zaman saya terjadi itu, bukan rombongan saya, rombongan berapa begitu, itu sampai nyampe di Mekah itu masih pakai sempak, udah niat, itu kena dam. Jadi hati-hati. Kan kadang-kadang kita nggak enak banget, ini nggak pakai sempak gitu kan. Emang begitu aturannya. Intinya apa? Falsafahnya bahwa segala kekayaan yang kita punya nggak berarti apa-apa yang kita punya, yang kita bawa cuma ke akhirat itu adalah dua helai kain putih. Allah tidak mulai dari harta kita. Ini dia akan membawa kita masuk ke liang kubur cuma dua helai ini. Itu falsafahnya, ya. Jadi amal ibadah yang diterima. Nah itu makanya nanti ketika sampai di sana niatnya pada saat mobil mau bergerak. Jadi mobil jangan bergerak dulu, Pak, sebentar Pak. Nah sambil bergerak pelan-pelan. Udah mulai mau gas jadi baru. Ayo kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Karena kita niatnya haji tamattu, maka niat umroh dulu baru haji. Paham? Umroh dulu baru haji. Setelah kita mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka kita terjemahkan di hati kita, aku niat memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Atau pakai begini, nawaitul umrata. Ayo. Nawaitul umrata. Ahramtu. Biha. Billahi ta'ala. Aku niat ihram. Aku niat ihram. Aku niat berumroh maksud saya. Aku niat berumroh. Dan aku berihram. Dan aku berihram. Dengan Allah Ta'ala. Setelah niat itu, maka di kendaraan itu berlakulah mulai larangan ibadah umroh. Ibu nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh marah-marah, nggak boleh semua, nggak boleh bercemburu. Maaf, suami istri duduk berdua. Mau cari maaf saya. Kata suaminya, kata istrinya, abang juga ganteng banget. Itu lupain, jangan ngomong begitu. Kita udah masuk ibadah jangan merayu, jangan bercemburu. Awas, hati-hati. Di sono godain deh. Kalau di sana ngajak bini kayak nganten baru. Kemana-mana aja tuh bini pegang aja gitu. Banyak kemana aja berdua. Memang awalnya di sana udah kayak nganten baru. Kenapa? Dia kan ngajak pasangan gigit jari. Baik, saya coba ya. Nah, dari hotel kita penginapan di Madinah pakai. Udah mandi nih Bu ceritanya ya Pak? Ya, udah mandi. Udah mandi ya? Udah. Harusnya Bapak mau praktek tuh bawa ginian. Mau praktek nggak bawa ginian? Hah? Tahu? Dikasih tahu? Enggak. Astagfirullah. Nanti kalau nggak ngerti, kalau mau kalau makin yang begini, kalau yang begini, enggak. Makan dia. Kalau kita, Ya. dia akan kelihatan ini. Karena kita nggak boleh pakai apa-apa. Nah, kita nggak boleh pakai apa-apa. Jadi kita mesti apa? Mesti melakukan pakaian ini harus benar. Saya bilang saudara-saudara ilmunya, betul tidak? Bagaimana caranya? Nih, lihat, ini bukan bagi laki-laki, tolong lihat. Nah, gini lihat. Ini kalau dari antara ujung ini dengan ujung ini sama ini. Ada sini sana perempuan. Ya. Oh, mundur. Setelah itu seperti ini. Kalau yang ada videonya silakan di videonya. Setelah itu gini. Gini. Ya, lihat. Ya. Kemudian ini lepas. Masukin dalam. Ini kemari. Sedang ini di belakang kita itu ratain kemari. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti kita duduk ada dulu. Kalau udah kaku nggak gini dulu. Nah, kalau udah seperti ini,
Ini baru kita begini. Jangan terlalu panjang, ini harus pendek, yang mata kaki kita itu kelihatan. Ya, baru setelah ini selesai, lipat dengan sarung Betawi. Apa namanya? Sarung Betawi. Nyamin. es. Gitu. Itu nggak ada update-nya itu. Dia cuma pakai jepit-jepit besi, krek udah rapi. Ya. Maka kalau ini tombol kemana juga nggak kelihatan. Betul tidak? Tuh, ini aja nggak kelihatan. Ini ada ilmunya. Jadi kalau makanya sembarangan bisa kelihatan. Saya pernah melihat orang lagi tidur pede banget tuh. Anak melistar kan? Coba. Gitu. Saya ulangi lagi ya, supaya bisa ya. Oke. Baik. Pertama, ujung kain ini disamakan dengan ujung sebelah kanan, kiri dan kanan dijadi satu. Ya, kiri dan kanan jadi satu. Setelah dijadikan satu, baru bapak ibu yang suaminya nggak berangkat atau yang suaminya berangkat mungkin belum ini biar tahu kakak seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau bisa, kalau bisa ini sedikit aja, tuh, biar besar kemari. Ini lepas, yang ini lepas itu. Lepas. Oh iya. Lepas. Setelah itu dikembali dulu. Sebelum ini dikembaliin, ini yang tadi itu tarik kembali. Yang ujung tarik kembali. Belakang. Buat lutut. Tuh, sehingga ini akan menjadi tebal. Ya. Jadi kalau kita duduk ini nggak kebayang. Ya. Nah ini setelah itu baru kita seperti ini. Tarik yang apa? Nah kalau untuk supaya umroh, nggak apa-apa ini dikasih ujung sedikit. Ini buat ibu pegangan. Jadi pegangan pakai aja begini. Ya. Kalau dia mungkin pegangan ininya mungkin merasa nggak nyaman, pegang ini aja. Jadi ini kuat dipegang ini, kuat. Nah, lebih kalau dijepit sama sabuk. Nah, tuh, nyaman. Mau bagaimana, mau guling-gulingan juga boleh. Paham? Bisa dipahami? Baik. Setelah itu selesai, maka untuk melaksanakan tawaf pakaiannya begini. Jangan salah, ya. Jangan salah. Jadi dia begitu. Ini ditaruh di sini sebelah kanan, ini ditelanjang. Jangan lepas kutang. Semua lepas. Pokoknya nggak ada satu benang pun yang ada dalam tubuh kita. Nah gitu. Ini dalam tawaf. Jadi ketika tawaf pakainya seperti itu. Jangan pakai sepatu. Ingat, dari Masjid Nabawi kita menuju Mekah udah niat, mas sepatu ketutup mata kaki kena dam. Kalau kacamata, Pak? Kacamata boleh. Boleh. Kalau bisa ibu semua harus bawa kacamata hitam. Sebab ini lagi panas. Kacamata hitam harus dibawa. Sebab kalau ibu nggak pakai kacamata hitam, ibu akan silau. Kecuali bagi orang yang mati dalam mur. Coba orang nganggur pakai kacamata hitam yang bikin. Gitu. Yang matanya normal pakai kacamata hitam. Tujuannya apa? Supaya dia itu tidak terlalu silau matanya. Rusak nanti kalau terlalu silau. Bawa kacamata hitam semua ya. Dapat tolong saya minta bawa kacamata hitam. Dan nanti kalau nanti misalnya keadaan terlalu panas, ibu bawa kayak spray, dot spray. Botol spray begitu ibu bawa. Tujuannya apa? Iklan. Jadi tujuannya kalau nanti ibu merasa kepanasan, ibu bisa semprot itu ke muka ibu. Tujuannya menghindari terjadinya radang otak dan sebagainya. Makanya itu yang meningitis itu penting bu. Orang yang nggak meningitis itu bisa nanti kita kayak gugun gondok. Itu dia suatu otaknya pecah. Jadi dia udah nggak sadar. Begitu. Makanya meningitis penting buat para jamaah. Kalau nggak meningitis bahaya. Iya. Kalau tambah lagi suntik flu. Jangan bilang karena mahal, enggak suntik flu cuma 150 atau 250, tapi 40 hari lebih aman di sana. Jangan suntik flu. Apalagi suntik corona. Corona ya. Corona tahu corona? Itu suntik flu corona. Tujuannya bagi orang yang punya jantung, punya diabetes,
punya segala macam komplikasi, itu akan lebih aman kalau dia suntik corona. Minta besok mau di IBSD kan? Pasti ditanya, Bapak mau suntik flu? Mau? Kita aja. Bayar mahal nggak apa-apa, yang penting sehat di sana. Suntik corona bukan hanya bagi orang yang udah 40 tahun ke atas, yang di bawah 40 ke atas pun boleh. Corona. Tujuannya apa? Biar sehat di sana. Gimana ini Pak? Lalu ntar disuruh BSD besok. Gimana sih? Ibu udah dengar tadi pengumuman dari Pak Ali? Di BSD rumah sakit apa? Dan juga. Besok ibu mesti ke sana. Ibu mesti suntik. Ibu kan mau meningitis. Jadi ada 3 Bu, meningitis, corona, sama flu. Tanggal 9. Baru sengaja. Apa Bu? 11. Oh iya, boleh aja. Apa yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini menyangkut MERS-CoV, ya, virus dari unta, itu luar biasa katanya. Tapi orang Arab biasa aja. Itu mah isu yang menurut saya. Karena sebelum pada saat pada saat sedang gencar-gencarnya virus MERS-CoV, saya membawa jamaah 49. Itu justru saya di sana itu nggak tahu kalau di sini sedang rame-ramenya. Saya mimpi jamaah 9 hari bro, malah saya ajak di dekat ontak pada minum susu ontak, mereka bersendiri. Tuh, tapi ternyata jamaah satu pun jamaah saya nggak ada yang kena virus MERS-CoV. Itu saya bilang tadi, Allah melindungi kita. Jangan takut, orang ibadah Allah melindungi. Ya, paham Bu? Paham Pak? Insyaallah. Ini di dalam toa. Ntar pada saat sa'i, nah robah pakaiannya gini. Pada saat sa'i robah pakaiannya gini. Sa'i tuh, gitu. Nah tutup, sa'i. Sa'i gini pakaiannya. Kalau toa tadi, nah, laki-laki. Ibu mah ngapain gitu? Ini ya, ini toa. Toa. Sa'i, 3 robah. Ya, Bapak ini. Ibu makan kagak. Ya, dipahami? Bisa dipahami? Baik. Karena waktu udah jam 10, waktunya kita untuk praktek. Oke. Paham? Paham. Setelah kita udah nyampe, ini kita lagi perjalanan menuju Mekah ya. Ya. Nah, kita langsung praktek untuk sampai di Mekah. Ibu jangan lupa tasnya harus dibawa, ya. Takutnya nanti kalau tinggal di sini ada hal yang tidak nyaman, dibawa. Jangan lupa bimbingan ininya, buku ini pelajari di rumah. Jangan, kalau kurang paham telepon saya. 0815 Tata. Ntar nggak tahu lagi ini bagaimana ini begini. Ini maksudnya bagaimana kalimat ini? Silakan. Nama saya Bapak Haji Muhammad Sobron. Jangan Subron, Sobron Zaya. Nomor handphonenya 0815 8401. Silakan Bapak telepon saya yang berkaitan dengan ilmu manasik, mau bertanya silakan. Saya ulangi lagi, 0815 896 8401. Mentari Bu. Tadi Pak ya. Tolong dicatat kalau nanti mungkin ada kesulitan atau nyampe di Mekah, nih gimana nih Ustaz, saya ini jamaah yang dari Mandiri yang waktu itu ikut di Ramadan kemarin, saya mau nanya ini begini bagaimana? Silakan ya ditanya. Bagi saya untuk urusan ibadah, insya Allah saya bantu. Ya baik. Selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini rapi kita kumpul lagi di sini. Silakan tanya jawab. Ya kalau mau tanya jawab. Nah tapi bagi sekarang karena waktu sebentar lagi udah panas, khawatir nanti pemanasan. Ya, tapi boleh juga latihan nanti sana juga nanti. Latihan. Baik, saya minta semuanya disiapkan untuk praktek. Silakan. Ambil makan itu. Iya. Saya sih bawa. Ayo bawa. Temen ya. Selesai. Oh, udah. Nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Tulisan Indonesia atau iya nggak apa-apa. Silakan. Itu hanya tanda supaya gampang kenalnya. Kalau ada yang header dan sebagainya, cari yang di sini baca Indonesia. Sulam apa? Disulam. Kalau dijahit. Tapi kalau itu tidak membuka aurat, nggak apa-apa. Tutup nggak auratnya nanti kalau kita pakai, tutup auratnya nggak terbayang paha kita. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita praktek? Nggak ada lagi? Boleh. Coba sebentar. Ini tas, maaf saya pegang. Ini tas ini Pak, ini bagi laki-laki. Tas ini boleh dibawa. Misalnya kita pasti dapat tas dari pemerintah. Tas dari pemerintah itu begini semua, ada bacaan jamaah haji. Nanti foto bapak ditaruh di sini, gede. Foto bapak ditaruh di sini. Ingat, kalau tas besar kasih nama. Ibu namanya siapa, kloternya kloter berapa, maktabnya maktab berapa. Yang nulis itu adalah ibu, anak ibu yang bisa komputer. Kalau dijepit, fotonya juga dijepit, dikancing, pokoknya sebisa ibu di kertas. Insya Allah nyarinya di ribuan. Tapi kalau nggak ada fotonya, miliknya kita. Maka mesti dikasih foto. Kalau tas kayak gini, ini hanya untuk dipakai pada saat kita mau berangkat dari hotel menuju masjid. Pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau mulai berangkat dari rumah, jangan pakai tas ini. Ya, ini pakai tas yang buat tentengan aja. Ini pakai tas ini nanti bisa dititip sama istri, taruh aja di kantong di istri gitu ya. Silakan. Nanti kalau nyampe di sana baru dipakai. Kalau mas berangkat dari rumah itu harus pakai tas dari pemerintah. Paham? Saya nggak tahu ya. Hah? Bawa ini nggak apa-apa. Boleh. Kalau bawa ini gini nih. Bentar. Kalau lagi toab bawa tas itu, ini caranya nih. Ini lagi toab nih. Pakainya kan begini. Maka nih bapak-bapak boleh begini. Boleh. Ini bukan jahitan. Ini bukan misalnya ini untuk akan aja. Boleh begini atau mau begini boleh. Tas pinggang. Banyak silakan aja. Tapi ingat jangan tujuannya untuk jahitan. Kalau jahitan nggak boleh. Jadi ini mah sekedar untuk kita menahan aja, jangan sampai atau kan ada tas yang rek. Nah itu lebih bagus, enak. Jadi kita rek dan bisa. Ya, ayo kita semua menuju ke